Mari kita mohonkan di malam hari ini, yang tidak hadir, yang tidak tahu, kita mohonkan agar dirubah takdirnya dalam setahun ini menjadi takdir yang husnul khotimah, takdir yang baik, takdir yang menjadikan dia selamat. Ingat, umatnya Nabi Musa diangkat seperti itu, apalagi kita umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa mujahadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi huwal ahad, al-wahidus somadu yahdilir rosyad, alladzi lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuwan ahad. Allahumma ya aliyu ya azim, sholli ala sayyidina Muhammadin dzil qadril azim wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wahdina wa binas siratal mustaqim. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, ulama yang saya taati, saya muliakan, hadirin wal hadirat, jamaah pengajian di malam pertengahan bulan Sya'ban yang disebut nisfu Sya'ban, tanggal 15 besok, ini malamnya ya, yang saya hormati. Uraian tasyakur serta sanjungan sholawat dan salam saya makmum di belakang Ustadz membaca sholawat atau mujahadah dan pimpinan sholat tobat yang saya taati, saya hormati. Pada malam hari ini alhamdulillah, walaupun tidak malam Jum'ah Legi, kita bisa hadir. Alhamdulillah, rupanya banyak sekali yang hadir. Muga-muga kula panjenengan hadir untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Muga-muga diridani kalian Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlu diketahui, dalam 1 tahun ya, itu ada 1 hari di mana Allah akan merubah takdir dari hambanya. Jadi dalam 1 hari ini Allah dalam 1 tahun ya niku ngerubah takdir kawulane, sehingga kula panjenengan sebelum takdir itu ditentukan oleh Allah, kita semuanya harus mohon, meminta supaya takdir itu takdir yang baik,
Sehingga secara tradisi ya, setiap malam pertengahan bulan Sya'ban ini ulama-ulama kita memberikan contoh, memberikan tuntunan, sehingga sampai hari ini maghrib setelah sholat membaca hatinya hatinya Al-Quran. Apa hatinya Al-Quran? Hatinya Al-Quran itu adalah surat Yasin. Jadi kita dituntun berdoa, membaca surat Yasin, minta kepada Allah supaya ditetapkan iman dan Islamnya, sehingga sewaktu-waktu pulang kepada Allah tetap ditakdirkan dalam keadaan yang husnul khotimah. Karena memang begitu. Ono satu malam ya, di mana Allah akan merubah takdirnya hambanya. Ya kebetulan mungkin kita ini ditakdirkan ujungnya atau tahun depan ini tidak baik. Allah berhak, Allah berkuasa merubah takdir itu. Wakilah adalah di malam pertengahan Sya'ban atau disebut nisfu Sya'ban. Lah ini malam ini adalah malam nisfu Sya'ban. Tidak ada orang yang tidak ingin dirubah takdirnya. Semua ingin dirubah, rezekinya lancar, ingin dirubah rezekinya barokah, ingin dirubah takdirnya, rezekinya adalah melimpah. Malam inilah tempat kita memohon, karena Allah memperkenankan doa dari hambanya. Tidak ada orang yang tidak ingin dirubah takdirnya. Takdir sakit, takdir tidak enak. Malam inilah Allah merubah. Maka yang betul-betul berjuang di malam hari ini, Allah sangat kasih sayang kepada hambanya. Apa kebutuhan jenengan? Minta ditakdirkan oleh Allah yang terbaik. Ya. Jadi hadirin yang saya muliakan, permasalahan yang ada, paham apa enggak kita menuju perubahan takdir itu? Kita enggak bisa memaksa Allah, enggak bisa. Allah memang mentakdirkan, tapi kita enggak bisa merubah. Ya, kalau begitu percuma. Bukan percuma, harus ada metode. Dari jelek diganti baik. 1 tahun ini perubahan takdir. Kalau kita mati pada tahun ini, insya Allah husnul khotimah. Metode, cara. Selain takdir ini nanti dibuka oleh Allah, dirubah. Ya. Ada yang dirubah, ada yang tidak. Ya. Amal diangkat oleh Allah. Kadang-kadang kita ini salah paham, hanya ngerti. Yang amalku diangkat oleh Allah, kenyataannya aku sholat. Kenyataannya saya sudah baca surat Yasin 3 kali. Kenyataannya saya sudah sholat tobat. Kenyataannya saya sudah melaksanakan mujahadah. Tapi kita tidak memahami amal yang mana yang akan diterima oleh Allah. Dan ini tidak pernah kita membahas seperti itu. Pokoknya amal merasa sudah diangkat, merasa wis diterima kalian Gusti
Allah. Coba kita renung ke dalam. Kita menginginkan 1 tahun yang akan datang itu ditakdirkan yang baik. Perubahan baik itu namanya fadl. Fadl karunia atau inayah karunia. Allah kalau sudah sayang kepada hambanya, ketoke gak tahu ibadah, ya. Ketoke dulu nakal, nampaknya dulu itu orang yang tidak baik. Tapi kalau Allah sudah merubah, ini adalah karunia. Syekh Ibnu Athaillah Asy-Syakandari itu menyatakan, idza khaffatil inayatul ilahiyatu abdan sorot dzarratin min umrihi tuqawwimu sana. Ini kalau Allah mentakdirkan loh ya. Apabila Allah memberikan suatu pertolongan dengan memberikan karunia kepada hambanya, inayatul ilahiyatu abdan, pertolongan Allah kepada hambanya, sorot dzarratin min umrihi, jadi sedaroh dari umurnya. Tidak usah puluhan tahun, sedetik dari umurnya, kalau Allah menyayanginya, kita kebagian oleh Allah ditakdirkan itu tuqawwimu sana. Ibadah 1 detik, umur 1 detik itu memadai seperti 1000 tahun. Loh, ini urusan hati. Urusan jiwa ini. Ya. Kalau itu urusan hati, siapa yang mendapat ini gitu? Malam bangun, belum tentu mendapatkan. Tapi harus bangun karena Rasulullah bangun malam. Nanti tidak usah melakukan hal apa-apa. Malam ini Allah akan membuka takdirnya, merubah dari kita semuanya ini. Ya kalau ditakdir husnul khotimah, kalau dirubah menjadi su'ul khotimah, tidak peduli kita ngaji bareng-bareng di sini. Tidak ada kalau gawe ini, karena takdir itu pasti terlaksana kecuali Allah merubah. Ya. Siapa yang dikehendaki 1 dzarrah dari umurnya, min umrihi dari umurnya, tuqawwimu alfasana. Tidak ada yang tahu ini. Sedetik umurnya, sedarah umurnya itu seperti 1000 tahun ibadah. Sedetik seperti 1000 tahun oleh madhep marang Gusti Allah. Ini ada kuncinya. Kuncinya coba dilihat di kuliah Wahidiyah. Sopo sing diparingi fadl? Sopo sing diparingi Gusti Allah dirubah kesialannya, doa tidak diijabahi? Malam ini Allah akan membuka pintu langit, dibuka, dirubah takdir kita yang sial. Ya malam hari ini tinggal kita mau apa tidak. Ya. Siapa yang diberi? Dalam kitab Taqribul Usul, dalam kuliah Wahidiyah itu diterangkan, la yakunul fadlu, tidak diberikan oleh Allah fadl karunia itu
Ini arti bebas saya ya, layakunul fadl itu Allah gak bakal maringi. Jadi tidaklah fadl itu kepada hamba-hambanya itu illa lil qulubi, melainkan hati, untuk hati, melainkan kolbun, untuk jiwa, diberikan kepada hati kita. Bukan ibadah kita. Kalau ibadah kita hatinya tidak fokus, ibadah kita hatinya kok kotor, tidak diberikan. Ini utamanya kolbun. Illa lil qulubi. Apa? Mungkasirati. Jadi persiapkan mulai detik ini sampai malam, bila perlu selanjutnya kapanpun, mungkasirati, hati yang rendah, hati yang tawadhu, hati yang posisi rasa ditaruh di bawah. Rasa loh ya, bukan pengertian. Tawadhu, mungkasirati, rendah. Muta'aridati, rendah karena merasa dosa. Kita banyak dosa enggak? Ngerti kalau banyak dosa, tapi tidak pernah merasakan. Makanya walaupun banyak dosa masih merasa baik. Rendah, tawadhu. Kalau di malam hari ini kita ditakdirkan oleh Allah mendapatkan fadl, mendapatkan karunia, takdir-takdir yang sudah ditentukan, yang itu tidak baik dirubah menjadi baik. Dzarratun min umrihi tuqawimu sanah, sedaroh dari umur itu malam hari ini, yang pada khususnya bulan Sya'ban, nisfu Sya'ban pertengahnya ini, diterima 1 detik memadai 1000 tahun yang manfaat yang diterima oleh Gusti Allah. Syaratnya kolbun, jiwa. Jiwa yang mana? Jiwa yang tawadhu, jiwa yang rendah, jiwa yang di hadapan Allah sopan, tata krama. Kita sopan apa enggak pada Tuhan, pada Allah? Kita minta berdoa pinter-pinter dongo kalau panjenengan, tapi berdoa gak iso. Apal doa apapun, apal, tapi tidak pernah, tidak bisa berdoa karena hanya membaca. Kita apal doa, tapi tidak berdoa. Berdoa itu kepada siapa? Coba dipikir. Minta itu kepada siapa? Kita hanya pandai membaca doa, tapi tidak pandai berdoa karena kita minta kepada Allah, tapi tidak pernah madhep kepada yang dimintai. Coba, pernahkah kita berdoa madhep merasa di hadapan Allah? Madhep merasa butuh? Ini fadl itu ditaruh oleh Allah di dalam jiwa, qalbun. Ya. Semua nabi itu diberi fadl. Ya. Nabi Ibrahim itu diberi fadl, ditakdirkan oleh Allah sebagai Al-Khalil, kekasih. Jadi kalau Nabi Ibrahim ditanya, Ana Al-Khalil, aku ini kekasihnya Allah, itu memang benar. Allah mencintai. Nabi Musa itu diberi fadl, ditakdirkan oleh Allah bisa bicara langsung dengan Allah, omong-omongan, tapi bukan omongan seperti ini, bila harfin, tanpa huruf, tanpa wala sautin, tanpa suara. Apa artinya? Allah yang berkehendak dan Allah yang menghendaki. Kita kalau membahas itu
panjang nanti. Intinya Nabi Musa diberi karunia yang namanya mukjizat, bisa berbicara, omong-omongan. Memang benar itu fadl, mulia. Nabi Isa alaihissalatu wassalam itu dimuliakan oleh Allah. Beliau itu disebut Ruhul Qudus, jiwanya suci. Kalau manusia qalbun naqiyun, hati yang suci, bersih. Atau toharatul qalbi. Apa toharatul qalbi? Bersih jiwanya. Itu fadl di situ. Toharatul qalbi, bersihnya hati. Nanti takdir itu ditaruh di situ. Nah, bagaimana kalau kita masih kotor bisa menerima fadl itu? Nabi Isa ditanya, siapa Anda? Ana Ruhul Qudus. Saya ini jiwa yang suci, disucikan oleh Allah. Nabi Musa, siapa kamu Musa? Ana Al-Kalim. Saya ini bisa bicara dengan Allah. Tidak ada makhluk kecuali saya yang bisa seperti itu. Nabi Ibrahim, siapa engkau Ibrahim? Ana Al-Khalil. Saya adalah kekasihnya Allah, dan aku mengasihi Allah, mencintai Allah. Fadl itu ditaruh di hati, dimuliakan oleh Allah sesuai dengan fadlnya. Cuma baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya, siapa engkau kekasihku Muhammad? Rasulullah hanya menjawab satu kata penuh kedamaian, satu kata penuh dengan kerendahan, melebihi rendahnya kepada para nabi dan utusan. Ana yatim. Saya ini seorang yatim ya Allah. Dari sekian hamba-hamba Allah yang mulia-mulia dicintai, ternyata Rasulullah sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin, tuannya, gustinya, pimpinannya semua nabi dan utusan, karena memiliki kerendahan hati yang sangat dalam. Ana al-yatim. Kita apa yatim? Tidak punya siapa-siapa, tidak ada pelindung, ibu bapak tidak ada. Saya tidak punya siapa-siapa, hanya Engkau ya Allah. Itu junjungan kita, Masyarul hadirin. Suatu saat dalam sejarah kaya zaman Nabi Musa, mungkin ini pernah saya sampaikan apa tidak, Allah kalau merubah takdir hambanya mudah. Sudah ditakdir ahli neraka, sudah ditakdir bakal celaka dunia akhirat, Allah bisa berubah. Tahukah kita dengan takdir kita sendiri ya hadirin? Takdir saya nanti bagaimana? Takdir saya nanti kalau Israel datang, saya sakaratul maut, ingat Allah takdir husnul khotimah atau tidak? Saya tidak tahu. Makanya harus hati-hati, lurus. Harus tawadhu, rendah. Tawadhu itu adalah fungsi jiwa, bukan pinter. Kalau pinter, hati kotor, semakin takabur. Ya, semakin takabur itu. Hati bila itu bersih, terisi mungkasirati qulubuhum,
hati terisi, kata Allah, merasa rendah hatinya mereka. Di mana? Di mana-mana dia rendah, tawadhu. Walaupun fitnaan menempa dirinya, walaupun rasanan ghibah menimpa dirinya, orang yang tawadhu itu seperti lautan, segoro. Laut itu asin apa tawar? Asin. Orang yang hatinya mendapat fadl itu bagaikan samudra. Walaupun bangkai ikan paus, walaupun bangkai sebanyak apapun, kalau sudah masuk di laut tidak terasa, hilang, tambar. Ya. Kalau kita belum sampai situ, ada fitnah sedikit sudah goncang, sudah berubah. Ujian enak sudah berubah. Ujian miskin sudah berubah. Kan hati kita belum mendapat fadl al-bahr, seperti bahr, lautan. Ya. Kalau hati kita ini sudah ditakdirkan dzarratun min umrihi, dirubah oleh Allah satu zarrah dari umur kita, Allah memberikan fadl satu darah memadai 1000 tahun bagi orang yang ahli ibadah. 1000 tahun baik semuanya. Makanya adab akhlak itu merupakan ukuran sukses tidaknya seseorang, itu dilihat dari adab. Misalkan gini, Abah mujadah, iya. Abah meningkatkan mujadah, iya. Sukses, iya. Buktinya saya sakit sembuh. Bukan, itu bukan sukses, itu ujian baru itu. Ujian baru dari sakit bagaimana diuji sembuh, lek sembuh bagaimana? Karena dunia itu adalah ujian. Lagi saya tidak punya apa, usaha saya macet, saya usaha tidak ada hasilnya. Coba mujahadah. Setelah mujahadah tekun, apa sukses? Sudah Abah, saya sudah sukses. Apa? Usaha saya semakin maju, usaha saya semakin melimpah. Bukan sukses itu. Ujian berpindah dari ujian yang kurang menjadi ujian yang lebih. Intinya kurang atau lebih, hati kita itu kemana arahnya? Itu kolbun. Itu hanya sukses yang akan memperdaya. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Janganlah Anda, janganlah kita, janganlah kamu berlomba-lomba dalam bidang kesuksesan seperti itu. Dari miskin menjadi kaya, jadi kaya menjadi konglomerat, dari sakit menjadi sembuh, dari sembuh menjadi seperti ini. Hatta zurtumul maqabir, sampai kita masuk ke liang kubur baru kenal, baru tahu bahwa itu ujian dari satu loncat ke ujian lain. Karena dunia ini adalah hakikatnya adalah ujian. Jadi ukuran sukses itu apa gitu loh. Setelah mujahadah, setelah kita ibadah di malam nisfi Sa'ban, nanti mujahadah di rumah jangan disia-siakan. Sebelum tidur mujahadah, mohon kepada Allah. Sebelum tidur yang bisa menangisi dosa, tangison dosamu, dosa kita. Jangan hanya dosa kita, tangison dosa ibu bapakmu yang sudah meninggal dunia. Tangisono kenakalan anak-anak kita, dosa-dosa anak-anak kita. Karena Allah akan merubah takdir dalam setahun yang akan datang ini, pada malam hari ini. Minta, kalau kita ditakdirkan malas oleh Allah, minta pada malam hari ini, takdirkanlah kami yang baik ya Allah. Dari malas menjadi semangat,
dari ibadah yang kurang menjadi ibadah yang bagus, dari hati yang tidak ikhlas menjadi jiwa hati yang ikhlas. Minta, tapi syaratnya minta jiwa harus tawadhu. Mungkasirati qulubuhum. Ya, kembali pada kitab Takribul Usul di kuliah Wahidiyah tadi ya. Apa itu? La yakunul fadlu illa lil qulubi mungkasirati qulubuhum mungkasirati muta'arridati. Yang terakhir linnafahatil ilahiyah, hati bersandar kepada Allah. Nol. Jadi hadirin, sukses seseorang itu yang hakiki semakin beribadah, semakin bermujahadah, semakin melakukan ritual haji, umroh ataupun yang lain. Sukses itu adalah perubahan batin, perubahan qalbun, minasyakki ilal ikhlas, dari syak kepada ikhlas, minal adawati ilan nasihah, dari permusuhan benci akhirnya menjadi nasihat. Ya. Jadi banyak sekali hadirin. Oleh karena itu mari di malam hari ini kita fokuskan kepada Allah. Kita ini adalah umat yang penuh dosa, umat yang sangat jelek, maksudnya jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dikatakan takdir itu diberikan karena kondisi batin, tidak peduli. Iblis tidak ditakdirkan menjadi baik karena kondisi batin yang sudah ibadah pada puncaknya, merasa lebih baik sekali daripada Nabi Adam. Ana khairum minhu. Itu sudah puncak, ibadah puncak ada di surga, sudah tertinggi. Dihancurkan karena kondisi batin ada perasaan bukan tawadhu, malah perasaan takabur, aku lebih baik daripada Nabi Adam. Itu buat pelajaran bagi kita. Dalam satu kisah, zaman Nabi Musa dulu ada seorang remaja. Remaja, anaknya pembesar, anaknya orang kaya. Pembesar itu memiliki pengaruh yang besar. Tapi sayang, anak remaja itu nakal, suka mabuk-mabukan, mengajak temannya. Jadi ngajak koncone nang omah, ayo mabuk-mabukan, tak bosi. Suka bermain wanita, sehingga apabila ada wanita hamil yang menghamili anak itu, tidak hanya sekali, berkali-kali. Sehingga masyarakat di situ ngecap, menstempel anak ini adalah anak kurang ajar, gak kira selamat. Tapi anaknya pembesar tidak berani. Pada puncaknya masyarakat marah, akhirnya protes kepada bapaknya bahwa anak Anda adalah begini-begini. Tidak ada kerisauan, tidak ada kerusakan kecuali putra bapak yang sebagai pelopornya. Akhirnya malu bapaknya. Anak itu ditimbali, apakah kamu benar? Iya bapak. Apa benar kamu menghamili anak wanita di desa sana? Iya. Aku malu dengan kau, pergilah kamu. Ojo ngaku aku wong tuamu. Ibunya menangis gak tega, tapi tetap pergilah nak. Aku ndak ingin punya anak seperti kamu. Akhirnya anak itu pergi. Ketika pergi, hatinya meraya Allah. Memang saya orang jahat.
Kalau ibuku saja mengusir aku, ayah yang menyayangiku telah mengusir aku, bagaimana dengan orang lain? Dalam perjalanan mulai timbul hati yang berproses dengan istighfar. Paham intisarinya istighfar? Ini istighfar ya. Berapa kali istighfar? Sehari semalam. Sayyidul istighfar ping piro? Allahumma anta rabbi itu ya. Istighfar itu ibarat bungkus. Ini bunyinya lek diwaca astaghfirullahaladzim. Itu istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini istighfar lebih mulia. Ada istighfar sayyidul istighfar, tuannya, rajanya istighfar. Allahumma anta rabbi khalaqtani, seterusnya wa ana abdika, seterusnya sampai akhir. Ini bunyi istighfar, tapi isi istighfar ini yang harus kita cari. Apa arti ini? Saya berikan minuman tapi tidak ada isinya, karena yang dilihat itu isinya oleh Allah. Orang beristighfar cuma isinya rumong suapi. Lah ini kan aneh ini. Remaja itu hanya merasa memegang isine istighfar sambil pulang. Akhirnya ingat Allah, ya Allah, ibu yang melahirkan aku mengusirku, tidak mengaku sebagai anaknya. Akhirnya jatuh hatinya di sisi Allah, menangis karena merasa dosa. Itu sing dimiliki jerone niku intisari ini istighfar. Akhirnya tidak makan karena minta makan orang diusir, woi garek sing nakal itu. Akhirnya ada di suatu daerah dia sakit. Ketika sakit diusir oleh orang-orang desa itu. Iki arek sing nakal itu, buang itu sampah di tengah-tengah masyarakat. Akhirnya dia tuh disuruh pergi sampai ke suatu tempat seperti gerdu gitu tuh. Dia tidur di situ berhari-hari. Tapi hati ini berproses kerendahan. Munkasirati qulubuhum, hatinya rendah. Itu yang disebut dalam hadis qudsi, ana indal munkasirati qulubuhum min ajli. Kitabnya Bidayatul Hidayah. Remaja tadi berproses, aku bersama hati hamba-hambaku yang merasa rendah, merasa penuh dosa. Orang itu merasa rendah, merasa dosa. Kita pernah merasa rendah apa enggak? Kalau hati kita ini merasa rendah, pasti kita tawaduk. Tapi ngerti rasa rendah, enggak pernah tawaduk. Tawaduk itu menjadi sombong. Ini hati proses. Akhirnya anak remaja tadi mati. Ketika mati orang kampung datang, arek iki mati dikubur ae, gak usah buangen nang sampah di tengah-tengah di pinggir padang pasir itu. Biar dimakan anjing, biar dimakan lalat. Anak seperti ini ndak usah dikubur. Akhirnya dibuang mayat itu. Ketika dibuang berhari-hari, Nabi Musa dapat wahyu dari Allah. Ya Musa, ada hambaku mati dibuang tidak dikubur. Loh, Allah mengatakan ada hambaku, padahal anak nakal. Ada waliku mati tidak dikubur. Musa, tolong, itu waliku, itu hambaku. Tolong mandikan, sholati, kafani, kubur dengan baik. Itu hambaku, itu waliku, padahal anak nakal. Bukan karena ibadahnya, bukan karena hajinya, bukan karena umrahnya, tapi karena proses batin. Munkasirati qulubuhum min ajli. Ini yang menjadikan Allah mentakdirkan
Allah akan berubah takdir pada malam ini. Dari jurang neraka, ternyata Allah mampu, sangat berkuasa dan sangat mampu merubah menjadi kebaikan. Ini umatnya Nabi Musa, hadirin. Sedangkan kita umatnya Rasulullah SAW sangat dicintai oleh Allah. Sedangkan umatnya Nabi Musa seperti itu diangkat oleh Allah. Bahkan Nabi Musa pun ingin menjadi umatnya Rasulullah. Mengapa kita tidak melangkah? Buang hati-hati yang kotor, buang jiwa-jiwa yang merasa aku, buang ganti nol, hanya Allah. Buang hati-hati minat takaburi ila tawaduk, jadi takabur menuju tawaduk, mumpung ada kesempatan. Sedangkan umatnya Nabi Musa dicintai oleh Allah, walaupun perbuatannya merusak umat seperti itu, karena proses ana indal munkasirati qulubuhum min ajli, aku bersama hati hambaku yang merasa rendah dimanapun. Mati membawa kerendahan, mati membawa perasaan dosa, mati membawa rasa kalau dia itu tidak ada apa-apanya. Kalau kita ini tidak dirubah oleh Allah, mati aku wis Islam, mati aku wis istighfar, mati aku wis umroh, mati aku wis haji, tidak ada kerendahan. Awas, hati-hati itu, bisa jadi su'ul khatimah. Mindset, pola pikir dirubah, pola batin dirubah. Akhirnya Nabi Musa datang, dicari sesuai dengan petunjuk. Apakah ada mayat remaja yang dibuang? Oh iya, Nabi Musa itu mayat kurang ajar, itu mayat yang selalu membuat resah. Di mana mayat itu? Saya buang di sampah di pinggir padang pasir, biar dimakan anjing, biar dimakan lalat. Anak itu sangat ahli maksiat. Nabi Musa, ayo antarkan di mana tempatnya. Ketika datang sudah berminggu-minggu itu, mayat masih utuh kering, tidak ada anjing, padahal situ banyak anjing yang mencari makanan, tidak dimakan oleh anjing. Ulat-ulat, lalat, tidak ada yang datang nemplek di mayat itu. Padahal itu umat Nabi Musa, dosanya banyak. Hanya satu proses kerendahan di dalam jiwa, proses tawaduk di dalam jiwa. Rafa'ahullah, diangkat oleh Allah. Saudara saya yang di gedung, sebelum kita mati, sebelum kita kembali kepada Allah, ayo kita tanam tawaduk itu. Jangan mudah berkata kotor menyalahkan orang lain. Salahkan dirimu, terutama ini di malam nisful Sya'ban. Kita sudah mendengar ini, monggo kita praktekkan nanti di rumah. Jangan banyak lihat TV, ambil wudhu, kalau ngantuk ya tidur, mujadah, mohon kepada Allah. Kalau kita hari ini diperkenankan mendengar tausiah ini, kalau malam hari ini kita bisa mendengar dan mau mempraktekkan, bagaimana dengan keluarga kita, istri kita, anak kita yang tidak tahu? Mari kita mohonkan di malam hari ini, yang tidak hadir, yang tidak tahu, kita mohonkan agar dirubah takdirnya dalam setahun ini menjadi takdir yang husnul khotimah, takdir yang baik, takdir yang menjadikan dia selamat. Ingat, umatnya Nabi Musa diangkat seperti itu, apalagi kita umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa mujahadah. Mari hadirin, hari ini ada dua, rendah atau merasa baik, air mata tumpah, menangis atau tertawa, terserah. Hari ini Allah membuka pintu rahmatnya, hari ini Allah membuka pintu takdir yang jelek akan dirubah menjadi baik. Bisa juga karena kelelahan kita, kelemahan kita, kelalaian kita, takdir yang baik bisa dirubah menjadi takdir yang tidak baik. Hari ini kita mohon pasrah kepada Allah, terutama keluarga kita, anak-anak kita yang tidak mengenal atau tidak tahu ngikut ngaji di hari ini. Mari kita suunkan, kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang ndak hafal ikut tidak. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah. Berbahagialah di malam hari ini bila ada saudara-saudara saya yang bisa merendah hatinya, yang bisa tawadhu hatinya. Berbahagialah dikala orang bersenang-senang tertawa kesana kemari, masih ada yang mau menangisi dosanya, mau menangisi dosa saudara-saudaranya, mau menangisi dosa ahli kuburnya, mau menangisi dosa kedua orang tuanya. Untung banget, ingat Allah dalam malam ini merubah takdir 1 tahun yang akan datang sampai yang akan datang. Mari kita ikhtiar, berusaha, niat karena Allah, niat dari tuntunan Rasulullah dan bimbingan guru rohani kita. Mari hadirin ya, kita baca Fatihah, kita jiwai, kita merasa rendah, merasa tawadhu, merasa dosa, karena hidup yang akan datang ini adalah selama-lamanya. Kalau selamat selama-lamanya, kalau celaka juga selama-lamanya. Mari kita kembalikan posisi jiwa, jangan sampai ada hanya di akal, tapi masukkan ke dalam hati. Mari, dan ada obat yang di depan saya. Semoga obat ini juga mujarab, barokah, bisa manfaat fitini wa dunya wal akhirah, dan yang hadir hatinya dirubah oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah. Kita berdoa di malam hari ini, semuanya ditakdirkan bahagia dunia akhirat, amin. Semuanya ditakdirkan hatinya lunak, amin. Semua ditakdirkan kita mengenal dosa dan kesalahan kita, amin. Semuanya ditakdirkan dosanya diampuni oleh Allah dan dirubah menjadi baik. Hadirin, malam hari ini, besok sudah tidak ada. Al-Fatihah. Iya, karena putih Al-Fatihah. Bismillah. Al-Fatihah. Kita juga mendoakan ibu bapak kita ya, terutama yang sudah wafat. Kita doakan semoga Allah mengganti, apabila disiksa diganti dengan nikmat kubur. Kita doakan anak-anak kita, kalau hari ini masih nakal, semoga diganti menjadi anak yang soleh, yang taat. Kalau kita tahu punya masalah yang tidak bisa dipecahkan, semoga Allah memberi jalan, bahkan menuntun untuk kesuksesan masalah itu. Mari hadirin, Al-Fatihah. Bismillah. Terserah, saya terima kasih kalau ada hati jiwa yang bisa menangis, jiwa yang rendah. Tolonglah kami yang beku mata ini, tolonglah kami juga butuh rahmatnya Allah. Cuma kami terbelenggu dengan dosa-dosa ini. Tolong Bapak, tolong Ibu, tolong anak-anakku. Jangan kau biarkan ayahmu, ibumu yang menderita seperti ini. Tolonglah, tolonglah. Semuanya itu butuh pertolongan. Monggo. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasim bi adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdadih. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasim bi adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdadih.
Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdatihi. Allahumma kama anta ahluh sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahluh. Nas'aluka Allahumma bihaqqihi anturikona fi lujjati bakhril wahdah hatta la naro wala nasma'a wala najida wala nuhissa wala natakharraka wala naskuna illa biha wa tarzuqana tamama maghfiratika ya Allah wa tamama nikmatika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma akhata bihi ilmuka wa aksuhu kitabuk birahmatika ya arhamar rahimin walham bil alamin ya syafi'al khalqis salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruha wa adrikni faqad dolamtu abada wa rabbini wa laysa liha sayyidi siwaka fa intarudda kuntu syakson alika ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruha wa adrikni faqad dolamtu abada wa rabbini wa laysa liya sayyidi siwaka fa intarudda kuntu syakson halika ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruha wa adrikni faqad dolamtu abada wa rabbini wa laysa liya sayyidi siwaka fa intarudda kuntu syakson halika ya sayyidi ya Rasulullah 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 ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biiznillah wandur ilayya sayyidi binadra musillatil lil hadratil aliyah ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biiznillah wandur ilayya sayyidi binadrah musillatil lil hadratil aliyah ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biiznillah wandur ilayya sayyidi binadrah musillatil lil hadratil aliyah. Al-Fatihah. Hadirin, saya kira cukup demikian. Yang ditakdirkan oleh Allah berubah takdirnya pasti akan berubah. Yang nakal, yang punya kebiasaan yang negatif, pasti hatinya dirubah untuk menjauhi hal-hal yang negatif. Saling donga dinungoke, saling doa mendoakan,
Semoga kita semuanya yang hadir, bahkan semuanya saja walaupun yang tidak hadir, besok dikumpulkan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa ghazata zaman. Cukup hadirin, segala kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan tasawuf dan istighosah. Mari kita latih hati kita untuk hadir, untuk tawaduk. Jadi moco ini karo tawaduk. Tawaduk tadi rendah tadi ya. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya syafi'al khalqi salat wassalam alaika nurul khalqi hadiyalana wa aslahu wa ruha wadrini faqad dolam tuwabata wa rabbini wa laysa liya sayyidi siwaka wa intarudda kuntu syaksun halika ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biidznillah wandur ilayya sayyidi binadrah musilatil hadratil aliyah. Al-Fatihah.